Halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif. Dan kali ini kita mau ke Semarang, mau ke bengkel titanium pakai mobil ini. Jadi waktu itu tuh gue pinjem sama Wuling AJM Solo. Nah, gue bilang buat hari Selasa gitu kan. Dari hari Minggu udah dikirim. Jadi dari hari Minggu udah sekitar 3 harian kita udah coba pakai ini kemana-mana jalan gitu ya. Dan sekarang kita mau ke Semarang. Nanti pas berangkat kita isi bensinnya full dulu. Habis itu pulangnya setelah selesai kita akan isi full tank lagi. Kita mau tes juga konsumsi bahan bakarnya berapa. Nah, pokoknya kita mau bahas dari A to Z-nya si Alves ini ya. Dan mobil ini dibanderol harganya di Jakarta itu ya, hotelnya 295. Nggak nyampe 300 ya. Sekarang LCGC aja 250 jutaan ya. Ini nggak nyampe 300 dan gue semakin nyobain nih mobil gitu ya, semakin ngerasain ini mobil harganya kayak nggak masuk akal gitu loh. Harusnya mobil kayak gini itu harganya mungkin let's say 400 juta mungkin ya. Soalnya secara dimensi dia ini kayak crossover yang 400 jutaan, bukan di 300 jutaan. Biasanya kan lebih kecil lagi kan. Nah, ini tuh yang 400 jutaan. Panjangnya sama 4,3 meter dan lebarnya 1, berapa tadi? 1,7 ya. Segituan lah. Jadi secara dimensi pas kita parkir, kalau di foto kadang kecil ya. Ternyata gede loh. Ini mobil lebar, panjang, dan desainnya tuh kerasa mahal. Kenapa gue bilang mahal? Karena detailsnya itu bagus. Kayak contoh nih ya, ini grill depannya ya, dan gue senang banget sekarang Wuling udah ganti warna silver ya, bukan merah-merah lagi. Ini kan ada chrome titik. Nah, ini berlanjut sampai ke headlamp. Jadi headlampnya nyala nih, kotak dua ini. Terus di sini ada DRL-nya, sama lampunya ini dibikin seolah-olah dua-duanya itu proyektor. Tapi yang proyektor itu cuma sini doang, dan lampunya buat di malam pun juga lumayan. Untuk mobil di bawah 300 juta. Biasanya kan 300 juta kalau dia pakai LED kan LED-nya redup banget ya. Kalau ini enggak. Nah, sama dia ada fog lamp di sini, masih halogen jadi bisa buat nembus kabut, sama di bawahnya ada chrome. Nah, mungkin teman-teman kalau ngeliat bodinya segede gini ya, pelek ya, mungkin harus di-upgrade kalau kalian pengen lebih keren. Mungkin 17 atau 18 masih oke. Nah, ini bawaannya dia 16 inci dan pakai ban ini Green Max 205 60 R16. Nah, tapi di sektor kaki kaki masih ada yang bikin amaze. Lihat dong. Belakangnya cakram dong. Cakram, Pak. Jadi cakramnya 4 roda. Bukan depan doang. Sampai ke belakang. Dan sini lekukannya ya. Wih. Nah, terus ke atas ini dia two-tone, dan kalau kalian pikir di sini ada kaca, enggak. Ini bukan kaca, body, dan plat bodinya itu tebal, khas Wuling. Gapuro, Mbah. Iya. Nah, di sini ada roof rail, tapi roof railnya ini bukan buat bawa barang ya, karena ini aksesoris. Dan di atasnya itu ada shark fin antena. Nah, ke belakang, sebenarnya kalau dibilang desain ya, gue lebih suka desain belakangnya. Dan untuk sebuah mobil di bawah 300 juta, ini lampunya, tuh, potongannya tuh pahatannya tegas sama garisnya tuh lurus pas gitu loh. Kalau di rem, yang nyala ini. Jadi kalau misalkan kalian pikir, wah di bawah 300 juta nih, pasti lampu yang nyala cuma sininya doang, sininya cuma ornamen, enggak. Jadi lampunya nyala juga. Dan bagian situ kayak ada daktelnya ya, pahatannya tegas, sama di sini ada chrome lagi, sama knalpotnya dia ngumpet di bawah. Dan bagasinya, karena yang gue bilang tadi, dia itu ukurannya ternyata besar, bagasinya juga gede. Nah, terus kalau kita lihat bagian bawahnya, ini ban serepnya full size, dan dia masih pakai pelek kaleng. Nah, ini yang bikin agak miss nih. Jadi ya biasanya mobil di bawah 300 juta biasanya ya kursinya nggak terlalu fleksibel lah. Ini kursinya sangat fleksibel, jadi dia bisa diatur beberapa step sampai rebah banget kayak gini. Ada headrestnya tapi tengahnya nggak ada. Tapi tengahnya dia dapat ini nih, seat belt yang model dari bawah sini. Nah, itu bisa kita lihat dia bisa dilipat rata lantai dan konfigurasinya itu 60-40 ya. Nah, sekarang kita ngomongin ruang belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya. Dan seperti kalian lihat ya, ini dengan posisi duduk gua tadi, legroomnya lega. Headroomnya kalau kita agak tegak, dia mungkin agak sedikit kena sama tonggolan sunroof. Tapi kalau kita nyender gini, enggak. Dan dia bisa diatur stepnya sampai, ini rebah banget loh. Asli. Asli ini rebahnya rebah banget. Kayak bisa sampai tiduran. Dan untuk di bawah 300 jutaan di kelas ini sih satu-satunya yang ada bisa sampai rebah gini ya
si Alves ini. Meskipun dia nggak ada armrest di sini ya, sama nggak ada headrestnya bagian tengah, tapi kita dapat ini nih. Ini jarang banget di kelas harga segini dapat AC belakang. Iya sih, cuma satu, tapi kan lebih baik ada dibanding nggak ada. Sama di sini ada USB buat charging, ya. Sama tulisan di sini Wuling. Sama di sini ada tempat buat naruh. Jadi kalau kita naruh HP buat dicas, HP taruh sini. Ini jarang loh ada yang kayak beginian. Dan kalau kalian perhatiin, ini mobil desainnya cukup niat ya. Kayak misalkan gini, door trimnya, ya. Biasanya kalau belakang door trimnya ya udahlah sederhana aja ya. Ini enggak, ini tetap di atas nih patternnya beda. Di sini patternnya beda. Di sini ada pattern yang beda lagi dan ini bukan karbon sih tapi garis-garis gitu. Terus di sininya dikasih black piano, gitu dong. Pakai black piano dong. Sama power window-nya itu auto up and down di semua kaca jendela. Top ya. Terus sama di sini. Di sini kita dapat tempat penyimpanan yang cukup lega sebenarnya. Sama bahan kulitnya ini, biasanya kan kalau mobil dapat bawaan kulit pabrik kan gitu kan, kulitnya tuh biasanya yang jelek banget ya, yang nggak banget lah gitu ya. Tapi ini enggak loh. Even dibandingkan dengan MPV 600 jutaan ya, ini kulit sintetisnya gue ngerasa lebih lembut, lebih bagus, dan gue suka nih bagian ini nih. Ini tuh di sini kayak kalau dilihat dari mata kayak sweat, kayak bludru ya. Tapi pas dipegang, ternyata kulit sintetik. Nah, cuma dibikin permukaannya tuh kayak ada kasar tapi halus gitu loh. Kayak apa ya ngomongnya ya? Gue belum pernah nemuin kayak gini di mobil-mobil lain gitu. Jadi kalau dilihat tuh kayak sweat, kayak jeans gitu, tapi pas dipegang beda. Dan ini tuh sampai dari sini ya. Jadi rasanya tuh kalau di foto gitu ya, rasanya kayak ih keren nih pakai sweat. Padahal dipegang enggak. Karena kan sweat juga nggak semua orang suka ya. Kalau gue suka banget, cuma sweat itu punya kelemahan. Dia itu kalau udah lama botak dia. Tapi emang secara natural emang sweat kayak gitu. Tapi ini bukan sweat, jadi ini harusnya nggak gampang botak. Dan ini terus sampai ke interior depan. Ke depan yuk sekarang. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Nah, ini seperti gue bilang tadi, ini nih, gue suka banget bahan ini ya. Ini keren banget sih, gue nggak ngerti ini bahan apa ya. Cuma dipegang sama looks-nya itu dapet banget gitu. Kalau ada yang jual, gue mau deh dimasukin di mobil gue deh. Nah, ini desain dashboardnya pun juga sama bagusnya sama door trim belakang gitu. Niat ya. Yang atas ini patternnya tuh agak-agak bulat-bulat gitu. Sama di sini dibikin garis-garis ala-ala karbon tapi bukan karbon. Nah, di sini ada black piano, di sini baru plastik yang biasa. Nah, di sininya pun juga tombol-tombolnya. Itu bagus. Asli. Ya mungkin kalau harganya 400 jutaan lebih gitu ya. Kita akan oh ya biasa gitu kan. Oke, ya sekelas lah sama mobil-mobil di kelasnya. Tapi dengan harga bawah 300 juta, setiap detailsnya itu bikin kita amazed sih ya, nggak ngerasa kayak ini serius mobil harga segini. Apalagi kalau kita ngomongin fiturnya ya, ADAS ada, sunroof ada. Kita nyalain dulu ya. Terus dia juga bisa ada selamat paginya juga sama kayak ini, kayak Wuling REV ya. Nah terus electronic parking brake dengan auto hold ada, speedometer digital juga ada, dan digitalnya juga kelihatan bagus lagi, nggak kelihatan murah ya. Nah, auto power window ada, terus auto folding ada, aplikasi mau nyalain atau ngedetek mobil dari HP juga ada, semuanya ada ya. Cuma memang dia nggak ada pedal shifter. Sama nih, ini lucu nih, ini spionnya itu keren loh, dia desainnya frameless ya, kayak apa tuh, kayak ya let's say sedan Jerman gitu deh, tapi dia nggak ada auto buat day and night-nya, tapi desainnya keren banget. Nah sama di sini itu ada colokan USB ya. Gue tuh kadang-kadang bingung ya, ini di Wuling REV sama di sini kok ada colokan USB di belakang spion gitu kan. Buat apa sih, kamera juga nggak ada gitu kan. Ternyata ini buat dashcam. Jadi kalau kalian punya dashcam ya, terus kalian mau pasang sendiri dan males ngiterin kabel masuk ke dalam gitu kan, dipasang sendiri gitu ya, atau harus ke toko gitu ya, enggak, ini kalian bisa langsung colokin ke USB di sini, jadi power dashcamnya dari si spion ya. Itu keren sih. Atau mungkin kalian punya GPS yang kelasnya satelit gitu ya, yang buat ke hutan, nah itu bisa colok ke sini, jadi lebih gampang langsung tempel di sini. Cuma ya kayaknya orang pakai mobil ini nggak buat ke hutan juga sih ya. Nah, terus setirnya sayang sekali dia memang sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Meskipun buat gua sih ya untungnya dengan tinggi 170 ini posisinya pas sih. Nah, dia juga bisa diatur ketinggiannya. Untuk armrestnya sebelah kiri
ini dia sih pas sama tangan gua ya. Jadi kanan kiri itu gua rasanya sih nyaman, bagus. Nah, paling ini nih, gua agak bingung sama di bagian ini nih. Jadi kalau versi yang bawah itu dia nggak pakai electronic parking brake, otomatis dia pakai model tongkat kan. Nah, karena dia pakai electronic parking brake, yang ininya itu dibikin garis dua gini. Gue pikir ini tempat buat naro kartu, tapi ternyata enggak. Karena kalau kita taruh kartu di sini ya, itu bakalan jatuh ke bawah. Iya, kok agak aneh ya. Itu doang sih paling sih. Nah terus di mobil ini gue ada beberapa hal kecil yang gue appreciate karena ini jarang nih. Biasanya kan di cost down ya. Kayak contohnya ini nih. Di cup holder, di bagian sininya sampai ke bagian belakang ya, itu dikasih karet. Yang fungsinya nanti kalau kita naruh barang, koin atau apa, dia tuh nggak bunyi-bunyi, sama buat dibersihin lebih gampang. Jadi tinggal di sini ada colokannya dikit, tinggal kita angkat. Nah, ini jarang loh. Bagus. Terus yang kedua, ini mobil dia punya tombol power window ya, tombol-tombol di sini ini semuanya nyala. Jadi kalau malam itu kelihatannya mahal. Biasanya kan kalau beberapa mobil itu yang terutama yang harganya terjangkau gitu ya, itu nyala cuma satu doang nih, ya kan, pelit gitu, dan beberapa tombol itu nggak nyala. Kalau ini dibikin nyala. Jadi pas malam itu kelihatan bagus sampai ke bagian sini ya. Sininya itu warnanya enak gitu dilihat. Kabinnya bagus. Terus yang ketiga, dia punya suara klakson, bagus. Tuh, nggak malu-maluin. Terus dia punya lampu di sini, udah LED warna putih, dan dia tuh kayak ada diffuse-nya gitu loh. Jadi pas malam nyala itu dia terang tapi nggak bikin silau gitu. Ini bagus sih. Jadi meskipun mobil ini harganya terjangkau, tapi perintilan-perintilannya itu nggak terasa mobil seharga segitu gitu loh. Sampai segitunya dipikirin. Oke, let's go. Sekarang kita mau jalan langsung cus ke Semarang, tapi kita beli bensin dulu. Jadi sekarang kita udah ada di balik kabinnya Almas ya. Alves kan, Almas lagi. Ya, jadi si Alves ini ya kan, kalian pikir deh, di bawah 300 juta, 295 harganya, dapat fitur-fitur yang gue sebutin tadi, terus ternyata dalamnya juga begitu, desainnya begitu, ya kan. Pasti kalian pikir, ini paling pas dibawa jalan rasanya kayak mobil murah dikasih fitur banyak gitu ya. Tapi pas udah gue coba gitu ya, ini mobil rasanya mahal, asli. Pertama, hal yang paling gue suka dari mobil ini pas kita bawa jalan gini ya, itu peredaman kabinnya. Nih, lewat. Suaranya adem. Motor lewat suaranya tuh nggak berisik gitu loh. Nggak kayak mobil di bawah 300 jutaan. Gitu yang pertama. Dan biasanya mobil itu kan suara kolongnya atau suara anginnya itu biasanya lebih berisik dibandingkan dengan suara mesin. Kalau ini kebalik. Nah, ini suara mesinnya masih agak lebih berasa dibandingkan dengan suara kolong dan kawan-kawannya. Nah, jadi good job sih. Jadi gue pikir ketika ini paling mobil harga segini gitu. Karena kan startingnya kan 200 kecil kan. Itu gue pikir bakalan pasti ini berisik gitu loh. Pasti gemlodak gitu kan. Ternyata enggak. Dan yang kedua, suspensinya enak. Asli. Suspensinya terasa mahal. Ya, jadi even dibandingkan dengan yang 400 juta gitu ya, yang crossover yang segede gini juga gitu ya. Suspensi sama peredaman kabinnya boleh diadu. Asli. Meskipun dia harganya paling terjangkau gitu ya, bisa lebih hemat 100 juta, tapi in terms of NVH-nya, terus juga suspensinya, ini enak sih. Jadi kayaknya si Wuling ini emang bikin mobil, yaudah city car ya harus nyaman gitu kan. Dan ini kita bentar lagi lewat jalan perlintasan kereta nih ya. Ini kita dengan kecepatan 40 km per jam, 30 gitu doang dong, ya kan? Jadi suspensinya sih juara. Even mungkin ini adalah mobil di bawah 300 jutaan yang suspensinya the best. Nah, terus gimana soal engine dan drivability-nya? Dia ini CVT-nya tuh kayak laju, tapi kayak ada delay. Jadi kalau kita gas gitu ya, dia kayak mikir dulu baru wung gitu. Kita gas tuh kayak dia responsnya telat, tapi tiba-tiba langsung laju gitu. Dan sebenarnya akselerasinya not bad, cuma karena responsnya seperti itu yang rasanya jadi agak beda gitu. Nah, kita bawa lari ya, gas. Dia butuh waktu buat shifting, jalan. The speed limit is 80 km/h. 100. Kita nggak bawa dragi sih ya.
Kita nggak tahu berapa nol cepetnya, cuma kemarin di Autonet Max itu ngetes 15. Nah, yang gue rasain ini mobil putaran bawahnya dia lebih bertenaga dibandingkan tengah sama atasnya. Ya mungkin disetting untuk lebih hemat bahan bakar. Nah, tapi karena ada delay yang sedikit tadi itu gue bilang, jadi rasanya tuh kayak agak ada lemotnya sedikit gitu. Cuma 0,5 detik abis itu wush gitu. Tapi pas kita injek dalam lagi, karena dia putarannya enaknya di bawah, abis itu kayak hilang gitu. Ya tapi oke lah, untuk 1500 cc bodi segede gini bisa dimaklumi kalau menurut gua ya. Nah sekarang gimana dengan komposisi bahan bakarnya? Kemarin itu gua dapat sekitar 1:12, tapi kan udah dibawa sama dari AJM Solo ya. Nanti ada pom bensin, kita akan isi bensin. Oke, nah ini kita lagi pakai fitur ADAS-nya ya. Kita set di berapa ya? 90 deh ya, pakai lane keeping assist. Nah, dia kan udah gerak sendiri nih. Dan gue seneng banget ketika ngeliat speedometernya itu, rasanya mahal. Karena ada gambar mobil, terus kalau ada motor masuk dia ada gambar motor. Nah, tiba-tiba ada motor nyelip. Dia ngerem, udah dia akselerasi lagi, akselerasinya halus. Dan ini kita bisa atur levelnya sampai 7. Jadi gapnya tuh 3, 4, 5, 6, 7. 7 paling jauh. Paling dekat 1. Biasanya kan cuma ada 4 atau 3 ya, ini sampai 7 dia. Kayak kita pegang sama sekali, dia ngikutin truk di depan, ya mantapnya lambat sih. Udah mulai nggak kondusif sepertinya, udah mulai banyak orang-orang yang begitu ya, tapi intinya ADAS-nya bagus sih. ADAS-nya bagus. Nanti kita coba di tol buat lebih lengkapnya ya. Dan mobil ini juga peredaman kabinnya bagus, suara angin, suara ban, suara luar gitu ya, suara mesin itu cukup minim lah. Nah tuh di depan kita ada truk, dia truknya mau nyusul, dia langsung ngecilin, ngurangi kecepatan. Nah, ketika butuh akselerasi lagi, dia akan ngegas lagi dengan otomatis. Dan kalau dipakai di tol ini baru berasa enaknya sih, halus banget mobilnya. Nggak berasa lebih 300 jutaan lah. Menurut gua dengan feel kayak gini gitu ketika di tol ini harusnya 400 juta bisa lebih. Seriusan. ADAS-nya bagus sih. Nah, sekarang kita udah ke arah balik ya. Dan sudah menempuh 161,7 km ya. Cukup jauh. Dan ini mobil, tadi kita udah bawa jalan pakai cruise control dan pas balik ini kita matiin cruise controlnya ya. Kalau kita pakai ada cruise controlnya, entah kenapa dia itu banyak main RPM tinggi di atas 2000-an gitu. Tapi ketika kita matiin cruise control, itu dengan mudah kita mendapatkan RPM di bawah 2000 dengan kecepatan yang 100-an sekian. Kayaknya si cruise control ini disetting agak sedikit agresif biar dia ngejaga kecepatannya itu di RPM yang pas gitu ya. Tapi ketika dilepas, ya dia kan ngikutin sama ritmenya kita. Terutama pas di tanjakan tuh bisa sampai 4000 RPM. Nah, so far kita dapetin 13,5 km per liter. Ya, tidak irit-irit banget, tapi juga nggak bisa dibilang boros juga. Mengingat, ini kan tolnya, tol Semarang Solo ini emang naik turun ya. Jadi emang biasanya kalau dibandingkan dengan tol-tol lainnya gitu ya, biasanya emang lebih boros. Biasanya kalau gue bawa mobil nih, misalkan lagi di jalan nih, bisa dapat 1:16. Tapi pas di sini bisa turun agak lumayan, bisa 1:14. Jadi kalau mungkin di tol biasa mungkin ini sekitar ya beda 2 km per liter lah dari yang udah gue lakukan di mobil-mobil sebelumnya. Terus ini head unitnya. Head unitnya gue suka ya, sama persis kayak Wuling REV, gambarnya bagus dan dia emang sih nggak ada Apple CarPlay sama Android Auto, cuma navigasinya ini bagus banget. Salah satu yang gue suka kalau misalkan kita itu mau exit tol atau semacamnya gitu ya, nanti dia ada gambar gerbang tol yang kita harus kemana, kiri atau kanan gitu. Itu lebih memudahkan dibandingkan dengan Google Maps. Iya. Lebih memudahkan ketika kita ada di persimpangan dibandingkan dengan Google Maps, terutama kalau di Surabaya tuh kelihatan banget. Nah itu gue taunya dari Cortez dan ternyata di Wuling REV juga sama. Dan ini kayaknya sama, soalnya software-nya sama persis. Dan settingannya ini banyak sekali ya. Jadi kalian mau cari apa di sini ada, vehicle control-nya ada, settings, AC dan kawan-kawan. Terus buat volume sama seperti Wuling REV,
Kalau nggak lewat tombol setir, bisa lewat sini. Nah, di sini bisa ngatur volume dan kawan-kawannya. Termasuk ada fast charging ya. Nah, terus satu lagi nih. Ini yang gue temukan juga di mobil Wuling lainnya ya. Dia kan punya AC, itu ada temperaturnya. Nah, lucunya adalah mau temperatur tinggi atau temperatur rendah ya, dia tuh tetap dingin banget gitu. Jadi kalau malam terutama ya, kalau misalkan terlalu dingin biasanya AC-nya gue matiin di sini tombol. Nah, sampai udah cukup baru kita nyalain lagi. Jadi walaupun kita setting ke temperatur yang paling tidak dingin gitu ya, tetap aja rasanya dingin banget ini mobil. Oke, sekarang kita udah sampai keluar tol Kertosuro. Kita dapat average fuel-nya ini 17,7 dan sudah menempuh 193,1 km. Ya, so far ini Wuling paling irit bensin yang pernah gue coba sih. Kalau yang listrik kayak lebih irit lagi sih. Cuma ya kan ini bensin ya, bukan listrik. Tidak bisa di-compare. 17,7. Lumayan. Tapi nanti kita akan coba pas pakai metode full to full. Kira-kira dapat berapa ya? Kita langsung cari pom bensin, langsung kita isi. Oke, sudah sampai lagi di pom bensin. Nah, dicatat dulu. Coba dilihat 17,8 ya. Naik 0,1 km per liter. Sekarang kita matikan. Kita lihat kira-kira ngisi berapa ini. Akurat gak MID-nya? Kita dapat 11,655 liter. Ntar kita hitung ya di dalam ya. Oke, kita jalan 195,8 dibagi 11,655. Maka kita akan mendapatkan angka 16,799, 16,8 ya. Nah, sedangkan di sini kita dapat 17,8 km per liter. Jadi kurang lebih bedanya sekitar 1 km per liter antara di MID sama di tangki tadi full to full. Ya cukup akurat sih, karena emang biasanya deviasinya 1 km per liter. Karena pas ngisi juga belum tentu kita ngisinya akurat kan. So far ini Wuling teririt ya, yang pernah gue pakai untuk versi bensin. Nice, not that bad ternyata ya. Jadi setelah kita nyobain Wuling Alphest ini ya, ini mobil kayaknya untuk di bawah 300 juta, ini terbaik untuk saat ini ya. Value for money dapat, nyamannya dapat, canggihnya dapat, dan juga feature-nya lengkap. Dan yang gue agak surprise itu ternyata bensinnya irit loh. Padahal kita kan tadi nyobainnya itu di tol Semarang. Dimana tol Semarang itu, Semarang Solo itu kan dia begini-begini ya. Biasanya gue tuh kalau naik mobil biasa, misalkan gue dapat 116 di Jakarta sampai Semarang, pas di Semarang ke Klaten itu bisa turunnya tuh bisa sampai 114 gitu. Karena jalannya begini-begini. Tapi di mobil ini ternyata masih bisa dapetin angka yang bagus menurut gue. Jadi itu sih yang gue rasakan setelah nyobain Alphest beberapa hari sampai kita bawa keluar kota ya. Nah buat teman-teman yang punya Alphest, coba komen di bawah seperti apa rasanya, bagaimana menurut kalian mobilnya setelah kalian pakai. Serta Nif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.